Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Ayub 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, suatu penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, hal yang menyusahkan bahkan penderitaan yang terjadi di dunia ini, tidak pernah pandang bulu, karena penderitaan itu bisa menimpa siapa saja, dan dalam berbagai hal. Beberapa hal yang bisa mendatangkan penderitaan dalam hidup antara lain, bisa sebuah dosa, dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup kita. Mungkin tidak hanya melalui kesalahan yang kita lakukan, tetapi sebaliknya bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, penderitaan dalam hidup kita Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Mungkin kita pernah mengalami penderitaan yang cukup berat, sehingga membuat diri kita memberontak dan menyalahkan Tuhan. Apakah hal itu pernah kalian alami? Coba kita renungkan. Tokoh Alkitab pun yang sangat kita kenal, pernah mengalami penderitaan dan juga menunjukkan rasa putus asa dan frustasi dalam hidupnya. Salah satu tokoh Alkitab ini adalah Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Tentu saja para teman-teman sudah kenal dengan cerita Ayub. Di dalam Ayub 10 ayat 1 berkata, Ayub menunjukkan keputusasaannya dan kekecewaannya kepada Tuhan, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa, sebelum orang melihat aku." Kita tahu di sini Ayub sangat kesal dengan Tuhan, dan menyalahkan Tuhan, karena penderitaan yang dialami Ayub begitu berat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kisah Ayub ini mungkin pernah kita alami di kehidupan kita, mungkin saat keadaan kita sangat terpuruk, kita sering berlaku seperti Ayub. Kita juga sering menuduh Tuhan berlaku jahat kepada kita menuduh Tuhan tidak memperdulikan kita, bahkan kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Suatu keadaan yang begitu berat, mungkin Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Akan tetapi, suatu penderitaan terjadi, karena memang Tuhan ingin memproses kita, supaya kita lebih dewasa dalam hal kekristenan kita. Karena kita yakini bahwa setiap penderitaan yang kita alami, pasti ada sesuatu hal yang indah, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Di dalam penggenapan rencana Tuhan yang indah tersebut, harus melewati suatu proses dan persiapan terlebih dahulu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperdulikan kita, dan hal yang tidak bisa kita lewatkan,
yaitu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam kehidupan kita, dan akan mendatangkan suatu hal yang baik di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan dapat memunculkan hal-hal indah di balik kekecewaan yang kita alami. Begitu pula dengan kesabaran dan keteguhan hati, kita mempersilakan rancangan Tuhan yang lebih istimewa terjadi. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.